Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Safitri Aulia dengan NIM 23090950116. Jadi di sini saya akan memaparkan tentang materi faktor lingkungan dan karakteristik umum anak usia dini untuk memenuhi UAS pengantar peserta didik. Pentingnya memahami anak usia dini. Masa kanak-kanak juga masih yang paling penting untuk sepanjang usia hidupnya, sebab masa kanak-kanak adalah masa pembentukan fondasi dan masa kepribadian yang akan menentukan pengalaman anak selanjutnya. Pengalaman yang dialami oleh anak pada usia dini akan berpengaruh kuat terhadap kehidupan selanjutnya. Alasan pentingnya memahami karakteristik anak usia dini. Yang pertama, usia dini merupakan usia yang paling penting dalam kehidupan manusia. Yang kedua, pengalaman awal sangat penting sebab dasar awal cenderungnya pertahanan dan akan mempengaruhi sikap dan perilaku anak sepanjang hidupnya. Yang ketiga, perkembangan fisik dan mental mengalami kecepatan yang luar biasa dibandingkan dengan sepanjang usianya. Hal yang diperbolehkan dengan memahami karakteristik anak usia dini. Yang pertama, mengetahui hal-hal yang dibolehkan oleh anak. Yang kedua, mengetahui tugas-tugas perkembangan anak. Yang ketiga, mengetahui bagaimana membimbing proses belajar anak. Yang keempat, menaruh harapan dan tuntunan terhadap anak secara realistis. Yang kelima, mampu mengembangkan potensi anak secara optimal sesuai dengan keadaan dan kemampuannya. Karakteristik perkembangan anak usia dini. Usia 0-1 tahun, yang pertama mempelajari keterampilan motorik, yang kedua mempelajari keterampilan menggunakan panca indera, yang ketiga mempelajari komunikasi sosial. Usia 2-3 tahun, yang pertama anak sangat aktif mengeksplorasi benda-benda yang ada di sekitarnya. Yang kedua, anak mulai mengembangkan kemampuan berbahasa. Yang ketiga, anak mulai mempelajari pengembangan emosi. Anak usia 4-6 tahun, yang pertama berkaitan perkembangan fisik anak sangat aktif melakukan berbagai kegiatan. Yang kedua, perkembangan bahasa juga semakin baik. Yang ketiga, perkembangan kognitif atau daya pikir sangat pesat. Yang keempat, bentuk permainan anak masih bersifat individu, bukan permainan sosial. Anak usia 7-8 tahun, yang pertama perkembangan kognitif anak masih berada pada masa yang cepat. Yang kedua, perkembangan sosial anak mulai ingin melepaskan diri dari otoritas orang tuanya. Yang ketiga, anak mulai menyukai permainan sosial. Yang keempat, perkembangan emosi anak sudah mulai berbentuk dan tampak sebagai bagian dari kepribadian anak tersebut. Kondisi yang mempengaruhi perkembangan anak. Yang pertama, faktor bawaan adalah faktor yang diturunkan dari kedua orang tuanya, baik bersifat fisik maupun psikis. Yang kedua, faktor lingkungan, yaitu faktor yang berasal dari luar faktor bawaan, meliputi seluruh lingkungan yang dilalui oleh anak. Lingkungan dapat dipisahkan menjadi dua, yaitu lingkungan dalam kandungan dan lingkungan di luar kandungan. Pola perkembangan anak usia dini. Yang pertama, pengembangan fisik. Yang kedua, perkembangan bergerak dari tanggapan umum menuju tanggapan khusus. Yang ketiga, perkembangan berlangsung secara berkesinambungan. Yang keempat, terdapat periode keseimbangan dan tidak keseimbangan. Yang kelima, terdapat tugas perkembangan yang harus dilalui oleh anak dari waktu ke waktu. Cara belajar anak usia dini. Usia 0-1 tahun, anak belajar dengan mengendalikan kemampuan panca inderanya, yakni pendengaran, penglihatan, penciuman, peraba, dan perasa. Secara bertahap, panca indera anak berfungsi lebih sempurna. Hingga usia 1 tahun, anak ingin mempelajari apa saja yang dilihat dengan menggerakkan seluruh panca inderanya. Hal itu nampak pada aktivitas anak memasuki segala macam benda ke dalam mulutnya sebagai bagian dari proses belajar. Usia 2-3 tahun, anak melakukan proses belajar dengan lebih sungguh-sungguh. Ia memperhatikan apa saja yang ada di lingkungannya untuk kemudian ditiru. Jadi, cara belajar anak yang utama pada usia ini adalah meniru segala hal yang ia lihat dan ia dengar. Selain itu, perkembangan bahasa anak pada usia tersebut sudah mulai berkembang.
anak mengembangkan kemampuan berbahasa juga dengan cara meniru. Usia 4-6 tahun, kemampuan bahasa anak semakin baik. Begitupun anak mampu berkomunikasi dengan baik, maka akan segera diikuti dengan proses belajar dengan cara bertanya. Anak akan menanyakan apa saja yang ia saksikan, pertanyaan yang tiada putus. Saat demikian, kondisi anak berkembang pesat dan keinginan anak untuk belajar semakin tinggi. Anak belajar melalui bertanya dan berkomunikasi. Usia 7-8 tahun, perkembangan anak dari berbagai aspek sudah semakin baik. Walaupun demikian, proses perkembangan anak masih terus-menerus. Anak melakukan proses belajar dengan cara semakin kompleks. Ia menggunakan panca inderanya untuk menangkap berbagai informasi dari luar. Anak mulai mampu membaca dan berkomunikasi secara luas. Hal itu juga menjadi bagian dari proses belajar anak. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dengan ini pemaparan materi saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.